Baturan semua, lurus dulu, alhamdulillah. Ini kita jelang taklim Sabtu subuh. Taklim ke 192 kalau nggak salah. Hari ini kita mana ada yang tapi ini nggak ya, jelang taklim hari ini, alhamdulillah. Sorry Tuhan, Mas Peri nggak ada ini, boleh? Kita hari ini jelang taklim. Bentar, taruh situ aja. Kita ini, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh mushola yang kami hormati dan muliakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini masih memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Di antara nikmat yang terbesar dan yang patut disyukuri ialah nikmat Allah Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk berbuat kebaikan, untuk beramal saleh. Dan kita berdoa kepada Allah semoga setiap amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagai pembuka pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin menyampaikan satu buah hadis saja dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda yang bunyinya ialah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Kata Nabi, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumahnya Allah, yaitu masjid, musola. Kegiatan mereka hanya dua hal. Yatluna kitaballah, di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, di dalamnya dibacakan firman Allah, di dalamnya dibacakan Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling menelaah, saling mengajarkan satu sama yang lainnya. Kecuali kata Nabi SAW, orang yang berkumpul itu akan mendapatkan 4 hal yang besar. Apa yang mereka dapatkan? Illa nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama ialah as-sakinah, ketenangan. Maka siapa saja yang ingin mendapatkan ketenangan dalam kehidupannya, di antara cara meraihnya ialah dengan berkumpul atau duduk di majelis ilmu. Kemudian bukan hanya itu, mereka yang berkumpul juga akan mendapatkan ar-rahmah, kasih sayang Allah, dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara pemaknaan rahmat di antaranya ialah dihindari dari bala ataupun musibah. Kemudian yang ketiga, kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa hafathumul malaikah, dan mereka yang berkumpul di rumah Allah itu akan dikelilingi oleh para malaikat yang senantiasa mendoakan ampunan baginya. Dan yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, dan Allah Ta'ala senantiasa menyebut nama makhluk tersebut yang berkumpul di rumah Allah tadi, yang ikut duduk di majelis taklim, di sisinya, di hadapan para malaikat yang mulia. Bapak Ibu yang kamu muliakan,
Maka dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat besar, bahwa hadirnya kita untuk menuntut ilmu ini bukanlah suatu perkara yang remeh, bukan suatu perkara yang kecil, akan tetapi perkara yang besar yang akan mendatangkan kebahagiaan hidup. Bukankah sumber kebahagiaan itu ialah ketika kita mendapatkan ketenangan? Banyak orang yang memiliki segala sesuatunya, tapi Allah cabut atau Allah tidak berikan ketenangan di dalam hidupnya. Dan ini pula berkesesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir daripada surah Toha, di mana Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dia enggak mau menuruti aturan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengindahkan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka Allah akan tetapkan dirinya menjalani kehidupan yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan kesempitan. Walaupun secara zahir yang nampak dia banyak memiliki beberapa hal yang mendatangkan kesenangan-kesenangan dunia, semisal memiliki rumah yang besar, memiliki mobil yang mewah, memiliki keluarga yang kelihatannya harmonis. Tapi ketika mereka tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan sempit kehidupannya. Allah akan jadikan minimal dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tidak ada hal yang paling mengerikan di dunia ini, melainkan kita hidup akan tetapi kita dijauhkan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup sampai di situ kepada mereka yang tidak mengingat Allah atau tidak taat kepada Allah? Ternyata tidak. Pada akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan Allah akan kumpulkan orang-orang yang tadi berbuat keburukan pada hari kiamat kelak dalam keadaan buta. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan satu ayat dan satu hadis ini menjadi penyemangat bagi kita setiap pekannya, setiap harinya, untuk senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu guna mendapatkan beberapa hal yang telah disampaikan atau dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.